Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Lutfiah, NIM 3301011721 dari jurusan Hukum Keluarga Islam akan mempresentasikan terkait materi periodisasi sejarah Islam dan pembaharuan Islam. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang digunakan pada suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat itu juga. Periodisasi sejarah Islam terbagi dalam 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait periode klasik terlebih dahulu. Periode klasik terjadi pada tahun 600 sampai dengan 1258 Masehi. Terdapat 3 fase penciptaan komunitas di Arabia, menaklukkan Timur Tengah, dan nilai Islam berubah mayoritas hukum Islam. Pada periode ini dimulai pada masa Rasulullah SAW sampai dengan dinasti Abbasiyah. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang berbudi pekerti luhur, sehingga beliau mendapat julukan Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Setelah Rasulullah wafat, tonggak kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka membuat dasar-dasar pemerintahan yang demokratis, membentuk departemen-departemen dan juga jabatan lain untuk mengurus urusan publik. Pada masa ini merupakan masa kejayaan, keemasan, dan kemajuan umat Islam. Dan terdapat 2 fase. Yang pertama fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan. Yang kedua yaitu fase disintegrasi. Pada masa ini Islam meluas dari Afrika Utara sampai dengan Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk pada kekuasaan Islam, dan sejumlah ulama besar bermunculan pada fase ini. Ilmu pengetahuan baik di bidang agama, di bidang umum, kebudayaan juga ikut berkembang. Yang kedua yaitu fase disintegrasi. Pada fase ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulaguhan pada tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam menjadi hilang. Selanjutnya yaitu yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan ini terjadi pada tahun 1258 sampai dengan 1800 Masehi. Pada periode pertengahan ini terdapat 2 fase, yaitu fase kemunduran dan juga fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran ini menjadi masa kegelapan bagi umat Islam karena jatuhnya imperium-imperium kesultanan dan perebutan kekuasaan, dan juga perkembangan sains dan teknologi yang menjadi stagnan. Terdapat 3 faktor perkembangan sains dan teknologi menjadi stagnan, yaitu yang pertama, dukungan finansial dari negara yang menurun, sektor swasta yang tidak berdaya menanggung beban pendidikan. Yang ketiga yaitu para rasionalis yang memaksa masyarakat untuk memasukkan pendapat mereka yang sangat bertentangan. Yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar. 3 kerajaan besar tersebut yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan juga Kerajaan Mughal di India. Sama seperti fase sebelumnya, perhatian pada ilmu pengetahuan sangat kurang sekali pada masa ini, sehingga masyarakat umat Islam menjadi mundur dan statis saat 3 kerajaan ini banyak tekanan. Dan masa kemunduran yaitu Kerajaan Safawi dihancurkan oleh bangsa Afgan, dan juga Kerajaan Mughal yang diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Selanjutnya yaitu periode modern atau pembaharuan. Periode ini terjadi pada tahun 18 Masehi sampai dengan sekarang, yaitu terjadi modernisasi dan transformasi. Merupakan zaman kebangkitan bagi umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa Barat telah terjadi peradaban baru dan menjadi ancaman. Itu terjadi saat Mesir jatuh ke tangan Barat. Pada periode ini, umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Raja-raja dan para tokoh pemuka Islam
mulai memikirkan bagaimana caranya meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Pada saat itu, umat Islam juga heran melihat alat-alat canggih seperti teleskop, mikroskop, alat uji kimiawi, dan juga set alat percetakan huruf Yunani, Latin, dan juga Arab yang turut dibawa serta oleh Napoleon. Maka pada periode modern ini timbullah pikiran ide-ide baru mengapa umat Islam mundur, lemah, dan bagaimana cara mengatasinya, serta harus adanya pembaharuan umat Islam. Banyak tokoh muslim yang kemudian sadar atas sifat jumud umat Islam dan berpikir bagaimana membawa Islam untuk bangkit kembali. Tokoh-tokoh tersebut yaitu Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.